Tapi dia belum balik loh, masnya ke sana belum kemari. Kalau belum nunggu, balik aja. Bentar, mau bawa. Belum balik, belum balik. Nanti tampak kalian. Di sini kita bertemu dengan dua orang kolektor dari mana, Pak? Asri Motor. Jadi mungkin orang banyak beranggapan bahwasannya Kolektor itu kejam. kolektor itu bukan, kolektor itu enak. Iya kan? Kalau kolektor itu kejam, memang tuntutannya memang kita harus kejam. Kenapa? Karena sifatnya penagihan. Cuman kan langkah-langkah yang harus dibuat kan mungkin yang pertama pendekatan. Ya gimana? Coba ceritakan dulu tentang agaknya saya tidak sedikit biar bisa enak dialognya. Ini nampaknya tertarik ini. Ini dua orang ini bukan apa ya? Bukan kolektor abal-abal. Memang resmi. Bisa tunjukkan kartunya, Bang? Bisa KTA-nya, Bang? Bisa tunjukkan bahwasannya Abang itu resmi. Oh, nggak dibawa ya? Ya. Yang pertama adalah mengenali seorang petugas. Petugas dalam arti kata tugas dalam suatu kerjaan, yaitu ditugaskan dengan kantor bagian penagihan yang tertunggak. Yang mau kita ambil adalah suka duka seorang kolektor dalam penagihan kepada konsumen. Itu suka dukanya gimana? Gimana lah Pak, pas nagih kita datangin nggak ada orangnya, gimana? Oh begitu ya. Jadi sistem gaji itu dari kantor gimana? Sistem main target. Target lah Pak. Target. Jadi kalau nggak ada target nggak ada gaji. Nggak ada gaji lah. Oh nggak ada gaji bulanan. Enggak lah. Jadi berarti kalau ada nasabah yang bermasalah, digaji lah ya? Kalau ada nasabah yang bermasalah kita nggak dapat lah. Nggak dapat. Nggak dapat. Berarti kalau gitu lebih suka sama nasabah bermasalah. Nombok. Hah? Nombokin lah. Nomboki? Bukan. Kerjaan kalian kan sebagai kolektor, ya kan? Berarti kan doanya sama seperti dokter. Dokter tuh paling suka sama orang sakit. Kenapa? Kalau nggak ada orang sakit, nggak ada gajinya. Iya, nggak ada cuannya. Iya kan. Jadi kalau dengan kolektor tadi ini sistem penagihan berarti menagih kepada konsumen yang tertunggak. Bisa diperkenalkan kepada publik. Nama Supomo dari usaha mana? Dari showroom mana? Showroom Acer Motor. Yang abang ini dengan Bang L dari Acer Motor ya. Tertarik cerita ini. Nah, cuman memang ada undang-undang konsumen bahwasannya tidak boleh menegur konsumen di tengah jalan mungkin ya. Menarik tengah jalan. Kalau menegur pun kurasa nggak boleh juga. Masih bisa lah Pak, Menegur boleh. Kalau menarik tengah jalan nggak boleh. Ya, tapi kalau menarik di rumah boleh. Hah? Di rumah boleh. Oh, kalau berarti apa yang ditarik kok di rumah? Ya keretanya lah. Oh, keretanya. Apa lah orangnya kan. Kriteria penarikan bisa untuk sama publik untuk bisa ngomong. Kriteria untuk yang layak untuk ditarik. Yang wajib ditarik. Unitnya lah. Kriterianya apa kira-kira pasal-pasalnya? 3 bulan ke atas lah Pak. 3 bulan ke atas Iya. wajib tarik. Wajib kita tarik. Tapi kalau dia bayar masih bisa lah, ada ulur tariknya kan. Sistem pembayaran denda. Bulan lah. Hah? Angsuran. Ya, dari aturan. Ibaratnya 2 bulan lah harus bayar dia Pak. Oh, jadi itu sekarang uang denda itu untuk kemana? Kantor. Perusahaan lah. Perusahaan. Iya lah. Berarti untuk pribadi dong. Kok itu kurang tahu kita Pak. Berarti itu nggak masuk ke apa lah ya? Ke kantor perusahaan. Masuk perusahaan. Oh, terserah lah mau digunakan apapun yang mampus di situ ya kan. Nah, ya oke ya. Terima kasih banyak atas waktunya kita bertemu dengan dua orang kolektor. Yang pertama adalah bagi konsumen yang merasa dia punya bermasalah dengan sepeda motornya,
kenali dulu surat tugas. Ya, betul. Ya, yang pertama kenali dulu surat tugas, ada perintah nggak dari sana. Jadi jangan diterima tamu asal sembarang tamu, walaupun kita punya masalah. Yang pertama kenali dulu orangnya, bibit, bebet, dan memang kita tahu dia berdomisili di mana, kantornya di mana, supaya jangan terjadi suatu penipuan. Dan jangan bayar, mungkin ya, jangan bayar kepada mereka yang tidak melalui jalur yang resmi. Ya, pas. Ya kan? Kenapa? Karena nanti kan terjadi penipuan. Nanti uangnya itu mungkin, ini aku pula jadi cerita, seharusnya kan kamu, ya kan? Jadi kan kenapa? Karena aku semalam tadi malam pun baru bayar utang. Nunggak aku sampai 10 hari, sampai kering kerontang duitku habis. Ya, ya. Ini kita curhat juga sama The Collector. Kamu tengok orang kolektor ini ganteng-ganteng, nggak ada yang serem. Kenapa? Mereka tuh wajah seram karena memang tugasnya, memang ekspresinya harus seperti itu. Karena kalau dia baik-baik, orang nggak ada yang takut, udah nggak dibayar-bayar sama orang. Sementara kalau nanti dia pulang ke kantor, dia laporan, hasil kerja nggak ada. Nah, karena mereka kerja pun berdasarkan dari banyaknya orang punya masalah. Jadi ingat, bagi yang mempunyai kredit sepeda motor, jangan sampai mereka datang ke rumah. Ya, kenapa? Bukan kita takuti, jantungan kita karena nggak bayar. Karena memang kita sudah ada terkait dengan teken kontrak. Terima kasih sama abang-abang dah. Dan untuk yang kepada yang lain, ingat kenali kolektor itu resmi atau tidak. Terkadang dia mau bekas dari kolektor dan dia mengaku-ngaku datang ke rumah orang konsumen bahwasanya dia kerja di instansi terkait. Padahal dia sudah berhenti. Nah, jadi langkah-langkahnya harus apa tindakan seperti ini? Harus dikenali. Harus dikenali. Nah, Itu berarti kamu harus wajib punya kartu. Ya, identitas. Berarti kamu mbak KTA nih. Kantor tadi. Jadi kalau pulang nanti kalau ditanya konsumen gimana? Kita kan bawa berkasnya. Hah? Berkasnya kan ada. Oh, ada berkas ya. Bahwasannya ini apa? Kantor kan dipulangkan. Jadi kalau untuk perlindungan konsumen, abang datang. Abang kan menagih, ya kan? Tiba-tiba dia tanya, ini kantornya di mana? Kemana dia mau berhubungan? Untuk nelponnya kemana? Kantor. Ke kantor ya. Oke. Ini memang sangat pribadi ya, sangat pribadi. Tapi memang kita untuk apa namanya? Untuk nambah ilmu. Jadi kepada yang lain. Karena apa? Karena kita sendiri pun punya hutang juga. Nah, ini abang-abang ganteng masih muda-muda. Dan mereka juga pun butuh makan. Iyalah. Nah, mereka butuh hidup. Bukan mengada-ngada yang tidak ada masalah dia buat punya masalah. Inilah mereka dari Acer. Ya. Oke ya. Kita berada di Desa Tanjung Asri, kita habis pangkas. Ya, lihat ya. Oke, salam-salam sama keluarga. Iyalah, kalau nggak bayar kami juga yang rugi kan. Ya, betul. Wajib bayar. Wajib bayar lah. Jadi kalau umpamanya nggak dibayar, Nggak dibayar. langkah abang untuk ke konsumen gimana? Dispensasi Oh, berapa diingatkan hari dulu. Kadang pun kami kemudian. dibawain barang juga ya Pak. Oh, sering juga. Iyalah. Jadi ngadapi orang bawa parang itu gimana? Lari lah terpaksa daripada kami mati demi perusahaan. Loh, tapi kan bisa kalau umpama bisa kalau memang berarti kan ada pengancaman. Iya pengancaman lah. Kalau seperti sama Dio kita kalah juga kan. Lagi masih mau ngaktifkan video awak. Udah bawa Parang udah lari lengket di pula, sini ya. Bagus lari lah nyelamatkan diri. Ya Allah. Udah 3 kali lah kami digituan Pak. Udah pernah 3 kali. 3 kali diancam pakai parang. Disentang 1, di air batu 1. Jadi akhir ceritanya gimana? Damai, Ceritanya ya, damai. damai juga sih Pak. Keretanya lunas. Pihak polisian. Hah? Pihak Polisian. Ke polisi jadinya. Iyalah. Oh. Di keretanya tarik. Padahal kami nggak video, pura-pura video aja. Nah, udah masuk Oh, momentum kan. iya. Ya, kita dapat ilmu ya. Bagi yang bayar. punya istri, inilah kerjaan suamimu.
Ya lah dek, di lapangan gak enak loh dek. Aduh. Pulang pergi pagi pulang malam demi anak istri. Taunya di rumah cuma ngitung duit aja. Sementara bon yang di kedai aja belum bayar. Buat para bos perusahaan, jangan banyak mengeluh pada kita lah, ya kan Pak. Iya, betul. Kenapa? Karena memang orang abang ini kan memang tindakan langsung ke konsumen. Sementara yang di kantor, dia cuma menurunkan surat perintah. Taunya ya mana duitnya kan. Ya, mana uangnya. Mana uangnya kan. Jadi walhasil terjadilah suatu Bentrokan. persoalan sedikit antara memang kalau ditanya orang kenapa kau mau kerja, ya salah juga. Ya kan? Karena butuh makan. Pandai-pandailah. Tapi sebelum masuk ke dalam lokasi, usahakan baca doa dulu. Betul. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Tamat lah kau nasabah, bayarlah kau semua. Ya, jadi artinya itu aku berlindung dengan kalimat Allah dari segala kejahatan makhluk yang Allah. Terima kasih sama abang-abang kolektor. Oke, salam. Ya, salam. Nih wajah mereka ganteng-ganteng, tidak orang yang wajahnya menagih, wajahnya serem, itu cuma acting. Kenapa? Kalau dia serem, dia menagih, tujuannya supaya dapat uang rokok. Kita kan memang diplomasi. Kita terang-terangan masalahnya ini berapa bulan belum bayar. Ya kan, kita kan nggak marah-marah. Yang sifatnya yang marah-marah itu, ingat, hati-hati. Itu ada misi di balik actingnya. Terima kasih sudah berbagi kepada konsumen yang menunggak ya. Makanya kalau nggak mau didatangi bayar, kalau nggak sanggup pulangkan, jangan dipertahankan, iya kan? Tapi sekarang sifat konsumen ini lain, asal udah mau ditarik dikokangi semua, habis, baterainya dicabut, bannya dijual, ditukar. Masih mending Pak, ban dijual apa, keretanya udah nggak nampak sekarang. Zaman sekarang udah nggak bisa tarik lagi. Oh, Ini 2023 Pak. nggak bisa tarik. Enggak, udah zamannya sekarang udah nggak bisa lagi diambil kereta. Udah hilang. Jangan jual bodoh. Jadi macam mana itu? Cuman lah aman lah nasabahnya. Mau cari nggak jumpa juga kan? Orangnya ada. Iya orangnya ada. Kadang-kadang konsumen kayak gitu lah Pak. Oh, Kok mau menengok desa itu penampungannya itu. Mau Masya apa aja Allah. manis-manis. Tibanya apa ya lagi dipahit. Oke lah ya, nanti kita sambung lagi. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Kita tadi coba kita kasih ke PY aja tadi satu untuk makan. Untuk apa? Enggak usah lah. Enggak ada untungnya. Ah, ini PY. Tadi. Oke ya. Ini cerita bukan editan abal-abal, ini realita. Bantu subscribe ya. Bantu like and subscribe YouTube Ismet Auran Sitorus channel. Oke, thank you. Assalamualaikum. Oh sudah ini tuh, untuk ngeri uangnya. Mana? Desa Hesa. mau cari sok apa, atur. Ada ya. Berarti ada unsur mafianya di situ ya. Memang sangat pribadi sih. Ini kita ya minta izin sama abang ini bagaimana tanggung jawab tugasnya. Berat beban yang harus dipikulnya. Beban apa? Beban moral. Beban etika. Beban rasa tanggung jawab. Acar apa? Acar moto. Kan motor sayuran. Oh, iya. Karena kebetulan ini memang kita bicara dengan abang ini adalah tetangga kita sendiri. Dia bertugas sebagai kolektor. Jadi yang pertama kenali wajah yang datang ke rumah. Biasanya dia mendapatkan surat perintah. Yang pertama surat perintah teguran, Bang. Ini udah 3 bulan. 3 bulan. Berarti udah penarikan. Kalau dia ibaratnya ada etika membayarnya kena satu uang kurang itu masih bisa lah. Oh, masih bisa toleransi. Tapi kalau emang nggak ada etika dia yang baik kan, Jadi kalau sekiranya nanti ditagih dia melawan. lawan juga Pak. Kita lawan juga lah Pak. Lawan. Lawan lah. Kecuali parang lah tadi datang baru kita lari ya. Haha.
Kalau adu mulut aja biasa itu Pak. Di Betul lapangan, Kak. Pak. Perkara mata merahnya ikan pun nggak dikasih es pun merahnya. Allah Akbar. Kita pun nasabah tukang kredit juga. Memang baru bayar tadi malam nunggak. Makanya suka dukanya gini. Nah, cuman kan pihak toleransi dari pihak showroom, dari pihak apa ada toleransinya, diingatkan. Nah, jadi kalau memang itu nggak hak kita bagi pemakai, jangan dilakukan. Ya udah pulangkan aja kalau memang nggak sanggup. Cuman jangan ada misi dirusak keretanya, terus dipulangkan. Tapi itu berpulang sama kamu. Mereka ini adalah tugas, bukan mengada-ada. Yang kita kasih informasi adalah jangan salah menilai ataupun jangan menerima sembarangan kolektor yang kalau dia tidak mempunyai identitas. Karena konsumen sekarang pun udah pintar-pintar. Pandai lah Pak. Ya kan, sampai pandai-pandai pun dikokanginya juga mesinnya baru dipulangkan. Itu masih mending ada barbutnya. Oke Bang, terima kasih atas waktunya, atas informasinya, terima kasih. Selamat bertugas, karena memang berat beban rasa tanggung jawab antara keluarga dengan kerjaan. Beban hidup kayak gini lah Pak. Ya? Beban hidupnya berat lah. Berat lah, yang di rumah butuh duit, yang di kantor butuh bukti penarikan. Terima kasih Bang atas waktunya. Semoga ini menjadi suatu pembelajaran bagi yang lain. Jangan salah menilai siapa kolektor tadi ya. Assalamualaikum, terima kasih Bang siapa? Bang Edu ya? Pomo. Bang Pomo sama Bang Jo. Hah? L. L itu apa? Laksamana. Laksamana. Oh, Laksamana nama ya, bukan Laksamana Angkatan Laut ya. Oke, thank you. Assalamualaikum.